dipegang, dibacain sama Fikri. Nanti dibacain. Tapi sebelum itu sampai halaman berapa? Saya udah minta tolong, jangan saya semua. Pak Arso dia. Ya makanya dia. Aduh. Ada. Aduh, susah. Handphone. Cara membersihkan harta haram. Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat tentang zakat. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya. Setelah sebelumnya bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya. Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta haram ini tetap berada di dalam tanggung jawabnya dan masih berniat dan wajib berniat untuk mengeluarkannya seandainya Allah memberikan rezeki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta-harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Karena Allah Ta'ala berfirman, min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Pembagian tersebut untuk ahli waris sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau berburung dan sesudah dibayar hutang-hutangnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayit. Sedangkan zakat adalah hutang si mayit kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya. Ya. Masih membahas tentang zakat, bahwasanya Allah menentukan dalam harta kita bagian tertentu. Ada yang 2,5%, yaitu zakat untuk uang, emas, perak, dan harta perniagaan. Ada yang 5% atau 1/20. Ada yang 10%, yaitu untuk zakat. Kasih aja. Itunya kosong. Hasil pertanian yang Allah tentukan ini bukan harta kita tadi. Hari ini anggap 17 Syawal. Berapa Syawal sekarang? 15 Syawal. Alhamdulillah hari ini kita punya tabungan sampai nisab sebanyak 85 gram emas dengan asumsi harga sekarang 260 juta. Mungkin dari gaji, mungkin dari hasil dagang, langsung 5 orang, bonus. Yang penting punya saldo yang baik. 15 Syawal tahun depan, alhamdulillah tidak berkurang dari nisab 85 gram emas, tergantung harga emas nanti. Walhasil tidak pernah berkurang dari 85 gram emas. Anggap di waktu itu saldonya
itu bukan lagi harta Anda yang 12.500.000. Walau 500 juta itu Anda dapatkan dengan keringat Anda. 12.500.000 ini milik siapa? Allah sudah menentukan, walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Di antara sifat orang beriman, di dalam harta yang mereka usahakan dan mereka miliki ada hak orang-orang fakir miskin. Inilah dia zakat. Maka bila Anda pendam ini, tidak Anda bayarkan zakatnya 12.500.000 ini, selamanya hutang Anda. Hutang dari mana? Allah yang menentukan, itu bukan harta Anda. Harta siapa? Fakir miskin. Di 15 Syawal tahun depan itu wajib Anda keluarkan. Qadar Allah satu lain hal, Anda tidak keluarkan lupa segala macam. Apakah kalau lupa hutang lunas? Tidak. Hutang orang kaya saja lupa tidak lunas, apalagi hutang fakir miskin. Bisakah hutang ini diputihkan? Bisa diputihkan? Enggak. Karena fakir miskin itu kan bukan XYZ, tak tahu kita. Di awal Anda sampai nisab, fakir miskin di sekitar Anda A, B, C, D, E, F, G. Di tahun kedua mungkin B, G, F, ada selanjutnya beda-beda. Kesiapa Anda belum tentu Anda tahu. Maka tidak mungkin ada pemutihan. Itu yang disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada namanya pemutihan hutang zakat. Kalau tidak Anda bayar di dunia, di akhirat Anda akan bayarkan hutang itu dalam bentuk amal soleh yang diberikan kepada fakir miskin. Dengan demikian, cara bertaubatnya tidak telah berlalu 2 tahun baru tahu dan baru sadar ada zakat yang wajib dikeluarkan dari harta Anda, dari rupiah Anda. Ya, Anda hitunglah. Tahun pertama 500 juta, tahun kedua uang Anda sudah 1 miliar. Berarti tahun pertama 12.500.000, tahun kedua 25 juta rupiah. 25 juta tambah 12.500.000 jadi berapa? 37.500.000. Keluarkan 37.500.000 dan bertobat kepada Allah atas keterlambatan 1 tahun. Kalau 2, 4, 5, 3, 4, 5 tahun, lanjutkan. Ya. Kalau qadarullah Anda keburu meninggal, yang namanya hutang wajib dibayarkan. Ini kan hutang kepada fakir miskin, sehingga para ahli waris tidak boleh membagi warisan sebelum zakatnya dikeluarkan. Hutang zakat tersebut. Ya, baik. Lanjut. Pengelolaan harta zakat. Ya, kita masuk tema yang kekinian tentang zakat, di mana ada beberapa ide. Idenya mungkin bagus, tapi perlu diuji kesyariahannya, sudah memenuhi kriteria syar'i atau belum. Itu di mana zakat dikumpulkan dan dikelola.
tidak langsung diberikan kepada orang mustahik. Mereka kelola dalam bentuk usaha, nanti kemudian hasil usahanya itu yang diberikan kepada fakir miskin. Apakah ini boleh atau tidak dalam pandangan syariat? Walau beberapa lembaga amil zakat telah melakukannya, mereka buat rumah sakit untuk fakir miskin, mereka buat sekolah untuk fakir miskin, dan seterusnya. Badan Amil Zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir miskin mustahik zakat. Apakah tindakan Badan Amil Zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat terhadap yang berhak, dan bila pengelolaannya bukan orang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian atau pengelolaannya pihak yang tidak amanah, tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Divisi Dakwah Oki, keputusan nomor 15 tahun 1986 yang berbunyi, secara prinsip harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik, dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Di antara dalil pendapat ini bahwa pengembangan zakat sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Urainah. Sekelompok orang dari Bani Ukal dan atau Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka meminum air kencing beserta air susu unta. Hadis riwayat Bukhari. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan. Karena hewan tersebut dikumpulkan dalam suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagikan kepada para mustahiknya. Pendapat kedua, investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Divisi Fiqih Robitoh Alam Al-Islami dalam daurah ke-15 tahun 1998 yang berbunyi, zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Oleh karena itu, harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik, karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya, dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka. Pendapat ini juga merupakan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 9056 yang berbunyi, soal apakah lembaga sosial Islam internasional diperbolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah sehingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik. Investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat. Jawab,
Lembaga syariat yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya. Karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berhutang. Sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Dalil pendapat ini sabda Nabi SAW dalam dari Uqbah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Setelah salam, beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istrinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat. Lalu beliau kembali ke masjid, melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau. Ia bersabda, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi. Aku ingat sepotong emas zakat dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada para mustahik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi SAW, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya. Umumnya kebutuhan kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Maka penundaan penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Wallahu alam. Pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil. Juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka. Maka bila celah ini dibuka, dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin. Bagaimana menambah hukum mengembangkan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga zakat yang resmi? Ada dua pendapat badan fikih dunia, satu di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang berpusat di Jeddah, satu di bawah lembaga Rabithah Madhab Islami atau Liga Islam yang berpusat di Makkah. Pertama, kalau dari awal fakir miskin terkumpul dana zakat di Jakarta Timur atau ini kecamatannya Durensawit, terkumpul umpamanya 500 miliar, ya, lalu pihak mengelola zakat atau ada zakat mengatakan ini tidak ada yang dibagikan langsung kepada fakir miskin, kita investasikan untuk umpamanya tambang atau pertanian, sawit atau macam-macam. Nanti hasil sawit itu baru diberikan kepada para fakir miskin. Jelas? Ini pendapat bagaimana menurut Bapak? Bagus? Bagus apa tidak? Baguslah ya. Baguslah. Itu untuk mendirikan perusahaan tambang atau perusahaan perkebunan. Bisa jadi dalam setahun dapat hasil pasti. BEP kalau sawit beli lahannya butuh waktu berapa, kemudian untuk menjadikan siap tanam butuh berapa, dari ditanamkan itu butuh 4 tahun untuk berbuah. Anggap kita katakan 5 tahun.
Apa nasib fakir miskin duren sawit 5 tahun ke depan? Hah? Iya, kita bersabar 5 tahun, tapi nanti kita dapat dividen. Sebelum dividen datang, kita sudah kelaparan dulu, Pak. Ya, karena fungsi zakat memang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Menurut mayoritas para ulama, untuk kebutuhan berapa? 1 tahun ke depan. Ya, ini kurang apa? Malangkan Jaya, RW, RT 16, anggap RW 9. Untuk RW 9 ini, itu dana yang terkumpul tadi mesti dicek semua warga yang muslim, para mustahik fakir miskin. Dicek saat pada rumah ada, nggak kontrak tidak, ada harta hidup hari-harian ada, cukup alhamdulillah. Ada lebih, nggak ada lebih, berarti Anda tidak wajib zakat, tidak berhak menerima zakat. Dicek si B, mungkin kasih formulir diisilah berapa asetnya yang ada, uang tunai, barang semuanya dicek. Ada rumah tidak punya, rumah kontrakan dengan 2 kamar tidur, berapa setahun di sini? 20 juta, 2 kamar tidur, ya, 20 juta. Karena dia mesti 2 kamar tidur, 1 untuk suami istri, 1 untuk anak-anaknya. Anak perempuan, laki-laki suruh tidur di masjid. Kalau jatuh di rumah, ya, seperti itu. 20 juta biaya hidup harian dengan suami, istri, anak 2, 4 jiwa. Berapa per hari biaya hidup harian? 100.000 kali sebulan 3 juta. Itu baru biaya makan. Biaya lain-lain yang sifatnya penting, kalau tidak dipenuhi sulit hidupnya. Anggaplah 1 juta lagi, 4 juta. Yang 20 juta tadi kalau dibagi 12 berarti sekitar 800 tambah 4 juta berarti 5.800.000. Betul? Itu kebutuhan pokok, kalau tidak terpenuhi dia nggak bisa hidup. Pendapatan maksimal 3 juta. Itu suami istri sudah ikut bekerja, anak pun sudah membantu. Maksimal. Berarti kekurangannya 2.800.000. Dalam mazhab mayoritas para ulama Hanafi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ketiga. Ini 2.800.000 dikali 12 setahun, berapa jadinya? 33.600.000. Dia berhak menerima zakat 33.600.000 dari 100 miliar tadi. Nih ambil, selesai. Tidak ada nanti ada yang berzakat ke dia 100.000, haram dia terima.
Kalau yang ngasih sedekah, ngasih hibah nggak ada masalah. Tapi kalau zakat, haram dia terima lagi. Karena sekarang statusnya setahun ke depan sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas? Ini yang diterapkan dari masa Nabi SAW, dari masa para ini. Dan Umar mengatakan, "Faiza a'taitum fa'aqdu." Bila kalian menyalurkan zakat, penuhkan kebutuhan hidup mereka. Jelas? Apa tanda tanya? Enak kalau gitu fakir miskin ya. Dapat nggak kerja dapat 30 juta, 33 juta, 600.000 rupiah. Enak atau tidak? Siapa bilang enak? Saya doakan jadi fakir miskin. Kalau enak berarti kan pengen. Saya doain ya. Moga jadi fakir miskin. Manusia berpandangan seperti itu. Kecuali dia malas. Kalau dia malas, tidak boleh dia diberikan zakat. Nabi mengatakan, "Walaysa liqawiyyin muktasimin syai'un." Orang yang kuat bekerja dan punya kemampuan untuk bekerja, punya tenaga dan punya keahlian skill, tidak boleh mendapatkan zakat kecuali tidak memenuhi kebutuhan hidupnya pendapatan tersebut. Jelas? Ada yang iri dengan fakir miskin? Ustaz, nanti 33.600.000 dibeli motor oleh dia, handphone dan macam-macam. Janganlah suzon dengan fakir miskin. Maka kewajiban lembaga zakat mewawancarai mustahik ini. Kalau diperkirakan dia tidak cerdas mengelola harta, dapat uang segitu langsung diberinya hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Maka kalau bisa diajarkan. Diajarkan cara mengelola harta. Kalau dia punya usaha, warung kecil-kecil atau buat jajanan pasar, ya, diajarkan dia cara mengembangkannya, baik cara mengelolanya atau higienisnya, gizinya, kemudian dibantu dengan dana tadi memberikan alat-alat kerja. Tapi jangan semuanya, nanti alat kerja dan dibeli, dia nggak makan lagi, udah habis alat kerja. Sesuaikan mana alat yang penting untuk dia, mungkin oven, mungkin penggiling tepung, penggiling daging, dan lain-lain. Sehingga dengan dana tadi dia bisa bertahan hidup 1 tahun ke depan dan bahkan bisa mengembangkan kehidupannya. Itu dalam mazhab jumhur para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, masya Allah, siapa yang di sini mazhab Syafi'i? Kalian mazhab Syafi'i atau ini? Kita malah terserah aja Ustaz. Kita Ustaz mazhab apa kita ini? Kalau mazhab Syafi'i, kifayatul umur sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Nawawi. Bukan kebutuhan 1 tahun, kebutuhan seumur hidup. Itu gimana hitungnya? Kalau tadi masih bisa hitung tadikannya berapa makan sehari untuk listrik, air, kemudian tempat tinggal, pakaian, masih bisa dihitung. Nah, kalau sepanjang itu, kalau dia belum punya rumah, dibeliin rumah. Dari dana zakat yang 100 miliar tadi. Cuma dapat 10 rumah Ustaz, ya bukan rumah 10 miliar. Rumah disesuaikan. Ya. Belum punya
alat pekerjaan dibantu dibelikan alat pekerjaan dari dana zakat. Ini yang diterapkan oleh para sahabat Nabi, para ulama rasyidin, sehingga di masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada lagi orang fakir miskin. Anda kalau muter di masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz, muter mencari para fakir miskin, para mustahik, bawa uang satu gepok, muter. Ada fakir miskin di sini kan? Sudah cukup dari Baitul Mal, dari zakat dari Baitul Mal. Anda mau ngasih ini uang, nggak ada yang bakal ngambil. Ya, begitu. Jadi kalau dari awal langsung ditahan dibuat usaha, tidak ada para ulama dunia yang menghalalkan. Tapi Oki tadi yang pendapatnya pertama mengatakan kalau dipenuhi dulu kebutuhan pokok mereka tadi. Oki tadi pertama, ya, nama Oki. Kalau dipenuhi dulu kebutuhan pokok mereka, yang B tadi 33.600.000 dan sudah dicadangkan dananya. Keluarga G untuk dana 40 juta dicadangkan dananya diserahkan dan seterusnya. Sudah masih tersisa dana tadi berapa miliar 100 miliar ya. Tersisa dana 20 miliar. Boleh ini langsung dibuat investasi? Jawabannya enggak. Ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama boleh, ya, boleh. Cuman yang jadi masalah bagi pendapat yang boleh, ini kepemilikannya milik siapa? Perusahaan milik Amil. Kalau dinyatakan ini perusahaan milik fakir miskin, ya, berarti mereka bisa menjualbelikan sahamnya harusnya, bukan hanya dividennya saja. Padahal harta zakat itu kata Allah milik fakir miskin. Innamas shadaqatu lil-fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Zakat itu milik fakir miskin. Ini gambarannya bagaimana kalau gaji Anda ditahan oleh instansi, oleh perusahaan. Kita katakan gaji Anda kita tahan selama 1 tahun, nanti kita kembangkan Anda punya perusahaan, nanti itu dividen enak, nggak kerja pun Anda masih dapat dividen. Iya enak, tapi 1 tahun saya makan apa, keburu mati saya. Ya. Maka kalau ingin juga, karena itulah pendapat kedua mengatakan tidak boleh sama sekali berikan kepada fakir miskin. Kalau lembaga zakat punya referensi beberapa perusahaan yang bagus, prospek kedepannya perusahaan yang halal, tidak ada pinjaman ribanya, direferensikan kepada para mustahik setelah diberikan zakat. Tadi ada yang 33 juta, ada yang 60, ada yang 100. Silakan para mustahik, sebagian dananya mungkin 5%, misalnya investasi 5% dari dana yang Anda kan ya, namakan dengan uang dingin kan ya. 5% dari dana Anda investasikan, ini ada emiten perusahaan XYZ, masih punya kaum muslimin yang ada di sekitaran sini, dan sudah kami cek prospeknya bagus dan pengelolanya, pemiliknya amanah.
Ya, silakan kami bantu menyalurkannya. Ini tidak ada masalah. Bagi yang mau invest di situ silakan. Bagi yang tidak mau, saya jangankan invest. Saya punya usaha sendiri. Saya pengen orang invest di usaha saya malah. Saya kembangkan. Terserah dia. Ya, itu baru dibolehkan dalam syariat. Dan ini solusi yang saya sampaikan ini, pendapat yang kedua yang melarang pun membolehkan. Jelas. Apalagi kalau ada zakat buat rumah sakit. Itu rumah sakit milik siapa? Fakir miskin. Padahal harta itu milik mereka dan milik asnaf yang 8 yang lainnya juga. Sekolah, ya, jadi milik siapa itu sekolah? Tidak jelas. Maka ini sangat dilarang dalam Islam bermain-main dengan harta para fakir miskin. Cukup dari kitab, silakan yang mau bersama. Ada 1 jam ke depan. Terima kasih Ustaz atas materi. Kita akan dijawab. Untuk yang mau bertanya langsung di Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya kita bekerja di perusahaan best profit? Syukran, jazakumullah khairan. Apa itu perusahaan best profit? Antum jangan anggap sumber Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Kita sama tidak mengerti, maka tolong jelaskan apa itu mekanisme perusahaan best profit. Ada pertanyaan untuk klarifikasi? Baik. Ini merek perusahaan atau mekanisme sebuah perusahaan? Seperti membeli saham atau macam perusahaan broker saham, seperti itu. Broker saham kalian. Ya, dia ini suruh menanam investasi untuk bagi hasil. Investasi itu seperti emas atau seperti Emas tidak investasi. jadi Sebentar. Ada pemahaman yang salah dari manusia bahwa emas adalah investasi. Dari masa Nabi tidak pernah mereka menjadikan emas alat investasi. Dia hanya sebagai alat lindung nilai. Investasi tidak. Anda punya emas 1 ton. Setelah 10 tahun berangkat dia jadi 15 ton. Enggak. Investasi itu artinya berkembang. Tapi dia tetap 15 ton. Ya, cuma nilainya tetap. Harga jualnya pun tetap kalau Anda konversikan ke barang. Kalau Anda konversi ke rupiah, iya naik dia. Paham? Yang masalahnya rupiahnya. Jadi tidak mesti Anda beli emas, tanah pun boleh, apapun boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau
beliau pernah mengatakan, ittajiru amwalan yatama la ta'kul as-sadaqah. Anak yatim yang bapaknya meninggal dan warisannya dapat dalam bentuk uang dan uang di masa dulu, emas dan perak, itu jangan kalian kekep saja, kalian tahan saja, jangan kalian simpan, jangan putarkan dalam bentuk dagang agar tidak habis dimakan zakat. Ya, umpamanya seorang wafat, ada anak laki-lakinya umur 10 tahun, belum balik, belum bisa mengelola harta. Anggap di umur 15 dia sudah bisa, berarti butuh 5 tahun lagi. Selama 5 tahun tadi dia menerima warisan ketika ayahnya meninggal, dia umur 10 tahun sebanyak sekilo emas. Ketika dia umur 11 tahun, itu emasnya pasti berkurang karena wajib dizakatkan. Siapa yang menzakatkannya? Walinya yang memegang hak warisan tadi. Mungkin pamannya, mungkin kakeknya, karena meninggal ayahnya. Mungkin abangnya yang tertua yang amanah, dia keluarkan 2,5%, 25 gram. Itu tahun pertama. Tinggal lagi 975 gram. Tahun kedua akan berkurang 2,5% lagi, anggap 23 gram. Begitu terus sampai 5 kali. Berarti ketika dia terima emasnya, mungkin sudah sampai 50 gram lebih berkurangnya, atau 70 gram. Jelas? Kata Umar, itu jangan dikekep, tapi diputarkan dalam bentuk dagang. Emas itu diputar, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Kemungkinan bertambah atau tidak? Kemungkinan besar bertambah. Bisa 100% 1 tahun? Sangat mudah. Bahkan sekali transaksi orang bisa mendapat keuntungan lebih 100%. Anggap ini 1 tahun 100%. Berarti 1000 menjadi 2000. Zakat dari 2000 2,5% berarti 50 gram. Tahun pertama dari 2000 menjadi 1950. Masih ada kelebihan 950 gram. Tapi kalau dikekep saja berkurang saja. Dan itu bagi si anak. Bagi masyarakat ramai, ini uang kalau dikekep mematikan ekonomi. Kalau yang 2 sekilo tadi dia putar dalam bentuk bikin usaha A, B, C, D. Ada 3 usaha, toko sayur dan toko plastik, ada toko F&B, food and beverage. Ya, ini 3 toko ini minimal karyawan berapa? 10 lah ya. Ini baru karyawannya hidup selama setahun 10 orang. Di bawah 10 orang ini ada istri dan anak-anak. Minimal 4. Berarti 10 tambah 40, 50 jiwa hidup dari 1 kilo tadi. Kemudian ini usaha ngambil barang atau tidak? Ambil barang baru. Beli barang, bergerak, pertanian, pertambangan dan seterusnya. Iya atau tidak? Ya. Berarti manfaatnya bukan hanya bagi pemilik harta, tapi bagi manusia kebanyakan. Ya. Itulah yang diperintahkan
oleh Umar bin Khattab agar harta anak yatim bukan dikekep tapi diminta dalam bentuk usaha, sehingga banyak orang, banyak jiwa yang mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Terus pertanyaannya apa tadi, Mas? Terus semacam ini Ustaz, yang menawarkan beri semacam kayak belanja, jadi bisa kita ada yang menarik jual. barangnya ada, Barangnya hanya cuma menawarkan saja gitu. dia nggak punya barang. Tidak. Jadi menawarkan sesuatu itu apa ada Barang, biasa dia barang. tapi nanti naik. Kalau naik, kalau turun. Ya semacam itu. Ini namanya judi itu. Judi dan riba. Karena itu Nabi mensyaratkan jual beli itu serah terima barang. Terima dulu barangnya. Kalau Anda mau titip, umpamanya Anda pengen emas, mau dagang emas, datanglah ke toko emas yang Anda kenal dia amanah dan profesional. Mas, saya mau beli 3 kilo, berapa? 15 miliar kata dia, kemahalan ya, umpamanya 9 miliar, ya saya transfer. Mana 3 kilo ya, diberikan. Mas, tolong ini ditukar dengan emas dengan yang 0,5 per 1, tolong jualkan. Atau kalau Anda masukkan di usaha Anda semuanya modalnya berapa kilo ini? Dia bilang ada sekitar 100 kilo. Saya 3 kilo berarti 3%. Nanti di akhir tahun kita hitung emas saya naik jadi berapa atau lebih jadi berapa. Itu tidak ada masalah. Kan diterima dulu, baru diserahkan untuk diinvestasikan. Tapi kalau tidak pernah ada serah terima, kalau naik-naik, kalau turun-turun, namanya judi, namanya riba. Dan berarti bekerja di situ hukumnya tidak boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana teknis pembayaran hutang dari uang zakat kita jika seorang berhutang kepada kita dan ingin kami ringankan dari uang zakat? Sepakat para ulama Islam bahwasanya orang yang berhutang kepada Anda tidak boleh Anda potong hutangnya dengan zakat Anda walaupun dia mustahil. Paham? Ada waktu dia berhutang ke Anda, kerabat ini, adik ini, atau kakak atau paman, kondisi keuangannya baik, dia hutang ke Anda 100 juta. Qadarullah, bangkrut segala macam, susah hidupnya, dan udah berjalan lama, alhamdulillah zakat Anda lebih 100 juta. Lalu Anda katakan, paman, zakat Anda lunas, hutang Anda lunas, saya ambilkan dari zakat saya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena zakat itu ada yang dikeluarkan. Ini ada yang dikeluarkan uang. Ada nggak uang dikeluarkan? Tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Anda tanyakan, hutang ada 100 juta, apalagi ini. Semuanya 120. Ini zakat saya kepada paman 100 juta. Kalau mau bayar hutang silakan, kalau dulu karena untuk makan pun masih susah, ya terserah. Lalu diambil, kata dia, saya pegang 10 juta aja, 90 bayar hutang ke kamu. Itu boleh. Jelas? Enggak ada.
Itu semua para ulama mengatakan tidak boleh, karena yang terjadi tidak ada zakat yang Anda keluarkan, tidak ada uang yang Anda keluarkan, tapi Anda keluarkan dahulu. Dia mau bayar hutang Anda baik sepenuhnya atau setengahnya atau seberapanya sebagian dulu, itu boleh Anda terima. Piutang kalau dia lancar, seperti Anda naruh uang di bank syariah, itu kan piutang kan ya, catatannya kan debit kredit, ditulis di mereka kredit, ya ada debit, ya berarti kan hutang piutang, ya. Tapi ini hutang kan lancar, Anda mau ambil jam 1 malam pun bisa, ya liquid, lancar, ini wajib dizakatkan. Tapi kalau piutang tidak lancar, itu tidak ada kewajiban zakatnya sampai diterima. Contoh, Anda bekerja, ada dana jaminan hari tua, tercatat di situ nilainya 500 juta rupiah, ya, itu kan lebih dari nisab. Tapi tidak bisa Anda ambil sekarang, Anda ambil nanti saat pensiun, ya. Ini namanya kan piutang, hak Anda atau bukan? Ya, berarti piutang kan ya, piutang tapi tidak lancar, tertahan di tangan orang. Zakatnya nanti ketika Anda terima, ketika terima saat pensiun, terima 700 juta, Anda zakatkan sekali langsung untuk tahun-tahunnya, sekali saja. 700 juta kali 2,5%, Anda berikan kepada fakir miskin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adik saya mau mengajukan nama saya untuk pengajuan KPR Bank Syariah. Pertanyaan: 1. Rumah belum dibangun, dalam kurung dibangun bertahap, namun sudah akan akad. Rumahnya secara akad murabahah, namun surat akad penawaran pemberian pembiayaan rumah inden. Apakah boleh? Apakah asuransi takaful diperbolehkan jika dibilang asuransi syariah tapi tipenya kerugian dan jiwa? Bagaimana cara menilai pengajuan KPR halal, syubhat atau haram dengan bank syariah? Jazakumullah khairan. Syarat boleh menjualkan barang sudah dimiliki, sedangkan ini belum ada, maka untuk merubah akad ulama tidak boleh, ya, tidak boleh merubah objek yang belum ada. Dia bangun dahulu, sudah selesai, barulah bisa ditransaksikan. Selanjutnya ini apakah asuransi takaful diperbolehkan jika dibilang asuransi syariah, asuransi yang sesuai dengan syariah itu konsepnya atau sistemnya adalah sama seperti kita sama-sama iuran untuk umpamanya dana kematian, masing-masing jemaah iuran per bulan umpamanya 30.000 rupiah per keluarga, ya. Pengelola PKI masjid, mereka ngambil fee, anggap tidak ngambil fee, mereka sifatnya kolektif kerja amal. Kemudian
bila ada yang meninggal dapat kompensasi umpamanya senilai 3 juta rupiah sampai pemakaman. Cuma anggap gratis atau berbayar, tapi tercover dengan 3 juta rupiah. Tadi 30.000 dia bayar, bisa jadi bayar baru 60.000 dapat 3 juta, untung atau rugi? Kalau meninggal betul. Ada yang tidak meninggal sampai sudah dia bayar 7 juta, untung atau rugi? Dan lain dia meninggal dia untung. Dia kan tujuannya nyumbang, ya. Mungkin dengan ikhlas dia nyumbang itu Allah panjangkan umurnya. Ya. Maka dia tidak untung, tidak rugi. Dia tujuannya adalah menyumbang. Beda dengan asuransi yang lain, konvensional. Tujuannya bukan nyumbang, bisnis. Ya, kalau perusahaan asuransi untung, dia rugi. Kalau perusahaan rugi, mereka para peserta untung. Itu yang judi namanya, dan itu diharamkan. Dalam skemanya, agar ini benar-benar menjadi halal, bila terjadi defisit dananya, qadar Allah, banyak yang wafat dari jamaah masjid ini, sehingga dana yang terkumpul itu harusnya bisa 1 tahun, baru 1 bulan sudah habis. Siapa yang memboking 11 bulan ke depan PKM? Dia ada gratisan mau nombokin. Gak ada nombokin kan ya? Ada berdasarkan bank muslimin. Dana 30 itu dana terkumpul habis. Kita harus nambah lagi, naikin biar bisa menutupi kekurangan defisitnya jadi 50.000 per bulan. Kalau enggak ada yang wafat lagi, enggak cukup dananya. Setuju? Oke. Alhamdulillah. Ketika surplus, ya, dana 30.000 tadi, alhamdulillah berkah jemaah di sini setahun ada yang meninggal. Dana terkumpul ada 60 juta rupiah. Ini milik siapa? Milik DKM kan? Enggak. Ini yang milik semua peserta, semua jemaah. Jelas? Tinggal disepakati ini bagaimana kita lanjutkan terus dari KM. Kan tidak tahu ke depannya ada bencana besar atau apa sehingga dana yang dibutuhkan untuk pemakaman tinggi. Itu dia konsep yang sesuai syariat. Dan ini tidak ada dalam asuransi syariah, malah yang ada dalam BPJS Kesehatan. Ya, BPJS Kesehatan akan lihat ada peserta yang gratisan. Walau sekarang ada beberapa lihat dan kasus dan problematika yang terlalu, tapi ini bagus. Saya pernah diundang salah satu televisi nasional swasta. Saya dibisikin ketika ada MUI ingin membuat BPJS tandingan yang syariah. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya BPJS Kesehatan, semua asuransi syariah paket mati, tidak berkembang. Jadi kata mereka, ini urusan bisnis swasta. Saya tidak akan bicara masalah bisnisnya, saya akan bicara dari perspektif
syariahnya dan memenuhi standar atau belum. Saya katakan BPJS Kesehatan secara konsepnya itu luar biasa bagus. Ya, dan yang fakir miskin gratis berobat. Coba cari mana asuransi kesehatan syariah di Indonesia fakir miskin gratis berobat. Ada? Tidak ada. Ketika terjadi defisit ditutup dengan APBN negara. Ketika terjadi plus walaupun belum pernah terjadi, itu akan jadi milik semua peserta lagi. Ya, itulah yang konsep sesuai dengan syariah. Dan pun pembayarannya sesuai kemampuan masing-masing. Itu yang lebih adil dan sesuai dengan hukum syariah. Walau tidak pakai nama BPJS Kesehatan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bila kakak mendirikan rumah di atas tanah waris, maka apa boleh dia dapat memiliki semua atas tanah yang dia tempati tanpa diperhitungkan secara Islam? Lalu, ibu apa boleh membuat wasiat atas tanah warisan tersebut sehingga anak-anak yang lain tidak diperhitungkan juga? Jadi si kakak mendapat semua hak atas tanah tersebut. Syukron, jazakumullah khairan. Nabi SAW mengingatkan kita, man iqtata'a shibran minal ardi tawaqallahu yawmal qiyamati bisab'il ardi. Siapa orang yang ambil sejengkal tanah yang bukan milik dia, sejengkal, ya, maka Allah kalungkan 7 lapis tanah bumi di lehernya di hari kiamat. Sejengkal kali ke bawah bumi, tak tahu kita kedalamannya berapa kilometer. Ada yang tahu berapa kilometer? Nggak tahu kita. Nanti diletakkan di atas, dikalungkan di leher. Ya, ini merampas. Ini si kakak merampas. Allah memberikan hak waris kepada semua anak dan istri pun dapat. Lalu kalau istri ingin memberikan hak warisnya kepada anak laki-laki tertuanya, ya silakan. Tapi dia menghilangkan hak waris anak yang lain, dan si kakak tadi menguasai dan lain tidak rela tentunya, nanti tanah itu dikalungkan ke lehernya di hari kiamat. Allahumma musta'an. Ada yang ingin bertanya langsung dari Ibu? Assalamualaikum. Kita mau menyalurkan secara pribadi dan pertanyaan apa, dan kemudian bagaimana mekanisme tersebut? Apakah kita mendata orang yang mau kita berikan data tersebut terkait dengan kebutuhannya, pokoknya dan lain-lain, atau kita berikan ya data yang memang menjadi yang harus kita keluarkan semuanya harus kita keluarkan. Ya. Pertama kita hitung dulu harta kita, keluar zakatnya umpamanya berapa puluh juta, umpamanya 100 juta, ya, berarti minimal target adalah 5 keluarga dengan asumsi 20 juta per keluarga. Realitasnya mungkin beda-beda nanti, tapi kita target dulu. Siapa yang berhak? Orang yang paling dekat rumahnya dengan Anda. Kalau di
kasih kerabat, adik, paman, ya itu pertama. Jadi target 5 keluarga tadi. Datangi baik-baik, tanya mengingat berapa pendapatan bulanan, maksimal berapa, kurang nggak, cukup. Anda tanyakan ada hutang nggak? Kalau hutang ada, hutang apa? Dijelaskan mungkin hutang masuk sekolah anak dan belum berbayar sampai sekarang berapa juta sekian, ya dapat angka 1. Tanya yang lain, ya Anda perkirakan 100 habis. Setelah 100 habis, Anda berikan ini 15 juta yang utama. Ini kekurangan biaya hidup setahun, umpamanya 20, ini sudah jelas. Itu orang terima uang cash 15 juta, terharu nggak dia? Kita yang lihat aja terharu. Berarti tetap setahun kita itu ya, setahun dari kebutuhan dunia dan ya. Kita cari target dahulu, selesaikan. Kan kalau Anda 5 juta, beri 20 target, capek Anda wawancara 20 orang. Ini yang saya katakan tadi, berhitung zakat Anda, kira-kira targetnya berapa per keluarga. Jelas. kemudian terkadang disampaikan bahwa kalau dia sudah menerima zakat dalam setahun, dia tidak boleh mendapatkan zakat kembali. Kalau tidak ada kebutuhan baru lagi. Berarti apakah itu bagian dari validasi kita ketika kita mau menyalurkan? Ya, apakah dia tadi tanyakan ada nggak biaya hidup dia? Ada saudara yang kerja di Arab Saudi, di Arab Saudi, kan ngirim per bulan 5 juta, tambah biaya hidup masih kurang. Kekurangannya aja. Kalau dia katakan sudah cukup, tidak boleh Anda memberikan zakat. Allah sudah benar pada mereka. Jelas. Andai nanti dia ada beri zakat umpamanya sekarang, alhamdulillah aman kehidupannya. Kalau Allah di September dia terima di kedokteran. Kapan September dia terima di kedokteran? Atau biasanya bulan Agustus diterima dia di kedokteran UI, bayarannya tinggi. Kalau sudah dapat banyak potongan, itu dia boleh lagi terima zakat. Tapi Anda tidak wajib lagi, Anda sudah berzakat. Kalau zakat sudah Anda bayarkan, Anda tidak bersedekah pun pada dia tidak ada masalah. Jelas. Assalamualaikum. Sebuah keluarga yang dimana sehari-hari dibiayai oleh hasil pekerjaan istrinya, misalnya istrinya, tapi suaminya sehat, dan dia tidak bekerja. Kenapa? Apakah itu sebagai bisa terima zakat? Orang tidak bekerja tidak ada terima zakatnya. Apakah keluarga itu bekerja cuma dengan hasil kerja istrinya, suaminya tidak menghasilkan? Iya. Ini apa namanya? Suami ini berdosa. Dia melalaikan kewajibannya. Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman ay yudayya man ya'ul. Cukup satu dosa ini dilakukan untuk orang masuk neraka. Apa itu dosanya? Menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkah. Gak kerja, dia gak punya juga emas 3 kilo, dan punya juga duit dari salam, dan punya kebun, gak kerja. Ini cukup dosa ini
untuk dia masuk neraka. Tapi kalau dia bekerja, qadar Allah pendidikan rendah, skill rendah, Allah ciptakan manusia beda-beda, tapi dia bukan tipe malas. Apapun diajak temannya, ayo bantu-bantu di rumah saya bersih-bersih, panjang lantai 3 ada yang bocor, siap. Ya, dikasih upah. Ya, ini selamat dia dari dosa. Selain selamat dari dosa, ini manusia normal. Laki-laki yang tidak menafkahi anak istrinya ini tidak normal. Ini tidak normal. Tidak bisa dikatakan dia seorang laki-laki. Kejiwaannya kalau dibawa ke psikiater pasti bermasalah. Karena Allah menciptakan laki-laki begitu tanggung jawab. Anda lihat, kalau Anda umpamanya punya kendaraan, mau jalan-jalan bareng-bareng anak-anak, yang sopir Anda atau istri? Suami atau istri? Nah, itu betul suami. Ini kalau dalam kondisi normal ya. Kenapa suami yang langsung ngambil mau kunci mobil dan aktifin walau ya? Karena tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya. Dia secara natural, alami itu yang dilakukannya. Ya, bila anak datang atau nangis atau luka, itu si bapak tidur aja, anak luka ya, aja luka, tidak sembuh. Si bapak begitu atau dia yang pertama kompak, kalau digendong, bawa motor, mobil. Itulah laki-laki yang sesuai dengan fitrahnya. Jelas. Ini laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrah. Kalau di negara Islam, ya pada mahkamahnya, dia bisa diadukan oleh istrinya ke mahkamah untuk dia mencari kerja. Ini sampah di masyarakat, kecuali ada masalah, umpamanya ada masalah di otaknya atau kejiwaannya, pernah trauma segala macam, ini lain kasus. Tidak boleh dia terima zakat. Dia menganiaya istrinya. Kewajiban kita kalau kita adalah teman, kita nasihati dia. Ternyata malu kamu itu bapak kalau berobat, tahu kau pendapatannya sehari 30.000 dolar. Dia keliling mungkin 5 kilo, 6 kilo, panas terik, hujan basah. Kamu segar tegar begini, istri kamu yang cari nafkah. Ya, kita menasihatinya. Semoga dengan nasihat kita, karena apa ya? Dan di Indonesia itu didikan dari masyarakat perempuan itu sat-sat. Bahkan di sebagian daerah terdidik seperti itu. Ada satu daerah di Sumatera yang bekerja sama itu istri, suami di mana lapar itu warung kopi, ngobrol sana, diobrolinnya perang Iran Amerika. Apa hubungan Iran Amerika dengan dia? Emang kalau Iran menang, Amerika menang, dia jadi kaya raya? Istrinya sambil gendong anak, nyangkul di sawah, banyak di sawah bersih. Itu keluar dari sifat manusianya. Baik, silakan. Tapi kalau istri dari pendapatannya tidak cukup,
nafkah untuk istri, istri boleh mendapat zakat, suami tidak. Zakat bukan untuk pemalas. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Izin bertanya, setelah suami wafat, saya mendapat bayaran dari saya mengajar membaca Al-Quran untuk beberapa halaqah. Akad saya kepada para thalibah gratis, tapi di akhir bulan mereka memberi saya upah. Apakah salah jika saya menerima upah tersebut, Ustaz? Dan upah tersebut sangat membantu saya untuk keperluan makan sehari-hari saya dan anak-anak saya. Syukran, jazakumullah khairan. Mengajarkan Al-Quran, kalaupun Anda tetapkan upahnya halal, Nabi mengatakan inna ahaqqa ma akhadtu alaihi ajra kitabullah. Suatu yang boleh kalian ambil upahnya adalah mengajarkan kitabullah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk minta dinikahi oleh Nabi. Lalu Nabi SAW melihat, wallahu a'lam, karena dengan hal Nabi tidak mau menikahinya. Ada salah seorang sahabat yang hadir di majelis yang mengatakan, "Zawwijniha ya Rasulullah, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita tersebut." Lalu Rasulullah mengatakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Ulang cari mahar walau cincin besi. Cincin besi itu gampang jadi jalan. Murbau kota ini kan udah jadi besi kan. Ya, cari walau cincin besi itu pun tidak ada, susah di masa lalu. Lalu Nabi mengatakan, hal ma'aka syai'un minal Qur'an, apakah engkau hafal Al-Quran? Dia sebutkan surat-surat yang sudah dia hafal. Nabi SAW mengatakan, zawwajtuka iyyaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar engkau mengajarkan dia Quran yang telah engkau hafal. Ya, berarti boleh. Wallahu a'lam. Baik, silakan untuk pertanyaan terakhir karena waktu telah sore. Silakan. Assalamualaikum. Apa itu akan istisna? Beli nasi goreng. Barang yang diolah ketika Anda bertransaksikan, barangnya kan belum ada, lalu disepakati spek tertentu, spesifikasi tertentu, ya itu namanya istisna. Ya, tadi contohnya nasi goreng, apalagi yang untuk dibuat Indomie, ayam, Masya Allah, ahli food kan konsumen yang punya produsennya, memproduksi data semua juga bagian dari itu. Dalam referensi para ulama ada dua pendapat. Pendapat Maliki, Syafi'i, Hambali tidak sah karena termasuk menjual barang yang belum ada, dan termasuk menjual utang dengan utang kan tak langsung dibayar. Pendapat Hanafiyah membolehkannya dengan syarat spesifikasinya jelas, termasuk pihak akad salam
Ya, kalau dibayar cash di awal atau dibayar nanti nasi gorengnya makan 2 jam nanti makan apa ya? Ini termasuk utang dengan utang tadi dibolehkan juga. Kenapa? Karena yang dia beli adalah bahan baku plus jasa. Jasa, ya, itu kan tidak kelihatan, tapi dia dibolehkan akan jasa dan istisna gabungan dari bahan baku dan jasa pengolahan akan hukumnya boleh jelas. Tapi namanya bukan merubah yang dilakukan oleh bangsa. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Silakan untuk penutup. Ya, wani wakhawatibillah, semoga semua ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Allah selamatkan kita dari yang haram. Allah berikan kita rezeki yang dihalalkannya. Allahumma bitawfiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi